26. Mau apa kalian? Biarkan saya lewat, kata Nuri saat laki-laki itu menghalangi jalannya. Santai saja dong, cantik. Kita gak akan macam-macam kok. Palingan cuma satu macam doang, jawab seorang lelaki yang sempoyongan diikuti gelak tawa yang lain. Minggir, aku mau lewat. Nuri pura-pura bersikap biasa padahal takut luar biasa. Sabar dong, sayang. Buru-buru amat. Kita bersenang-senang dulu sebentar. Tukas laki-laki tadi sambil mencengkram tangan Nuri hingga sepeda wanita itu terjatuh. Lepas gak? Atau saya teriak. Ancam Nuri dengan gemetaran. Teriak saja yang kencang. Toh gak akan ada yang mendengar. Jawab salah satu dari mereka lalu semuanya tertawa terbahak-bahak. Tolong lepaskan saya. Saya mohon. Pinta Nuri mengiba. Hatinya semakin dilanda ketakutan. Tenang, cantik. Kita pasti lepaskan kok. Tapi nanti ya, setelah kita bersenang-senang, timpal lelaki itu. Nuri langsung memalingkan wajahnya. Tak tahan mencium bau menyengat yang keluar dari mulut para lelaki tersebut. Ayo, bawa dia ke dalam. Titah salah satu dari mereka. Tidak, aku mohon jangan. Nuri kembali mengiba. Ia mencoba sekuat tenaga agar tangannya tak bisa ditarik laki-laki itu ke dalam bangunan tua. Namun apa daya, tenaganya tentu tak seberapa kuat dibanding lelaki yang jumlahnya 3 orang tersebut. Tubuh Nuri ditarik paksa meski ia berontak, berteriak kencang juga menangis meraung hingga ia berhasil dibawa masuk ke dalam gedung tua yang sepi nan gelap. Di saat bersamaan, motor Ricky melintas di jalanan sepi itu. Matanya memicing saat melihat sepeda yang diyakini milik Nuri tergeletak begitu saja di tepian jalan. 27. Ricky menuruni motornya dengan mata memicing. Ia lalu menghampiri sepeda tersebut kemudian celingukan ke kanan dan ke kiri mencari-cari sang pemiliknya. Loh, sepedanya ada tapi orangnya gak ada. Ricky bergumam sembari kebingungan. Kepalanya terus menoleh ke sekeliling meski keadaan di sekitar itu kurang penerangan. Hingga telinganya menangkap sebuah teriakan minta tolong dari gedung sana. Tolong. Ricky menajamkan pendengarannya. Ingin meyakini jika suara tersebut benar adanya dan bukan hanya sebatas khayalan. Tolong. Suara itu kembali terdengar. Ricky bergegas merogoh ponselnya lalu mengirim pesan pada seseorang. Tolong hubungi polisi untuk datang ke lokasi ini. Tulisnya diikuti mengirim lokasi. Setelah itu, ia melangkah cepat menuju gedung tua yang jaraknya hanya beberapa meter dari dirinya berdiri. Di dalam sana, Nuri masih terus berontak. Hanya saja, ia tak berdaya. Kedua tangannya dipegangi oleh 2 orang yang berbeda. Sementara seorang lagi terus saja mencolek pipi Nuri dan bergantian menyentuh area lain. Cuh, jangan pegang-pegang. Nuri meludahi lelaki di hadapannya karena tak tahu lagi harus melakukan perlawanan seperti apa. Cewek sialan. Lelaki beranting sebelah itu menatap nyal 4 nanogram. Tangannya lalu tak segan melayangkan tam 4 ran pada pipi Nuri hingga mengeluarkan noda merah di sudut bibir wanita itu. Pipi Nuri memanas. Pipinya sakit bukan main. Tapi lebih sakit lagi hatinya diperlakukan seperti itu. Bak seorang wanita mefrahan. Sok jual mahal. Padahal murahan. Hardik lelaki itu masih berang. Tangannya yang sedang memegang botol, sesekali menenggak kembali sisa minuman di dalamnya. Rasakan ini. Pria itu kemudian merobek seketika baju yang dikenakan Nuri membuat kancing-kancing baju itu langsung terlepas. Sontak saja hal itu membuat area depan tubuh Nuri terekspos dan membuat ketiga preman itu menegak ludah dengan susah payah. Sikat, coy. Jangan ditunda lagi. Titah seorang lelaki yang masih memegangi tangan Nuri. Haha, siap. Mari kita nikmati santapan lezat malam ini. Pria tadi langsung merengkuh tubuh Nuri. Menciumi pipi Nuri meski Nuri terus saja memalingkan wajahnya agar mulut berbau alkohol itu tak berhasil mendarat di pipinya. Lepas. Tolong. Nuri kembali berteriak. Ia terus saja menghindari ciuman lelaki itu yang semakin beringasan dengan napas memburu. 28. Teriak saja.
Itu membuatku semakin bergair 4H, ujar pria tadi sembari membasahi bibirnya sendiri. Saat pria itu hampir menelusuri leher Jengjang Nuri, pundak sebelah kanannya keburu dihantam benda keras membuatnya langsung tersungkur diiringi suara erangan kesakitan. Mata Nuri melebar dengan ucapan hamdalah yang langsung keluar dari bibirnya. Pun kedua pasang mata lelaki yang masih memegangi tangan Nuri turut melebar melihat kedatangan Ricky di hadapan mereka. Lepaskan dia. Hardik Ricky lantang. Lepaskan. Enak saja. Timpal salah seorang dari mereka diakhiri gelak tawa. Saat sedang lengah seperti itu, dengan cepat Nuri menendang kaki kedua laki-laki itu bergantian dalam waktu yang cepat. Hingga tangannya berhasil lepas dari cengkraman kedua lelaki tadi. Nuri gegas berlari dan bersembunyi di belakang tubuh jangkung Ricky sembari menutupi dadanya yang terbuka dengan tangannya sendiri. Tubuhnya gemetar luar biasa diikuti lelehan air mata yang terus saja membanjiri kedua pipinya. Meski Ricky masih merasa sakit hati atas penolakan Nuri tadi, tapi rasa cinta dan sayangnya tetap besar untuk wanita itu. Hingga ia begitu marah dan murka saat wanita yang dicintainya diperlukan serendah itu. Dengan cepat, Ricky membuka jaketnya lalu memberikannya pada Nuri. Pakailah, katanya. Gegas Nuri menyambarnya lalu mengenakannya jaket tersebut. Menutupi bagian tubuhnya yang terbuka. Tak ketinggalan, ia memungut jilbab yang sempat ditarik paksa oleh para preman tadi. Sementara Ricky langsung memasang kuda-kuda untuk menghadapi 3 orang sekaligus. Dasar sialan. Mengganggu kebahagiaan orang lain saja, sengit salah satu dari mereka. Sikat. Kalau perlu habisi saja. Para preman itu mulai maju satu persatu. Melayangkan pukulan juga tendangan yang bertubi-tubi ke arah Ricky. Beruntung Ricky sudah terlatih dan berpengalaman hingga ia berhasil menangkas pukulan dan tendangan yang hampir tak ada jarak. Sesekali, Ricky juga berhasil membalas pukulan dan tendangan yang serupa dan mengenai beberapa bagian orang-orang itu mulai dari perut, dada, punggung hingga bahu dan wajah. Bermenit-menit Ricky menghadapi serangan dari 3 orang sekaligus. Membuat tenaganya kian lama kian menipis dan mulai kepayahan. Tubuhnya sesekali berhasil kena pukul dan tendang meski masih lebih banyak yang kena tangkas. Melihat Ricky yang mulai kewalahan, Nuri yang semula masih gemetar di bagian belakang, akhirnya mencari cara untuk menolong Ricky. Matanya pun melihat ke kanan dan kiri. Hingga ia menatap ke arah batu bata yang sudah tak terpakai. Gegas Nuri memungut beberapa bata tersebut lalu berjalan cepat dan memukulkannya pada kepala preman tadi bergantian. Rasakan ini. Buff. Batu bata itu kembali mengenai kepala salah satu dari ketiga preman hingga langsung mengerang kesakitan. Ditambah lagi dengan pukulan dan tendangan Ricky yang semakin bertubi-tubi hingga ketiganya ambruk di lantai. 29. Ampun. Tolong ampuni kami. Kata salah satu dari mereka dengan suara lemas. Ketiganya bahkan sudah tak sanggup untuk berdiri. Apa? Ampun. Setelah kalian berusaha melecehkan wanita yang aku cintai, mana mungkin aku mengampuni kalian. Lagi pula, aku heran sama orang-orang berotak mesyefem seperti kalian-kalian ini. Apa kalian tidak punya ibu, istri, adik, kakak, atau anak perempuan? Coba bayangkan andai keluarga kalian yang diperlukan seperti ini. Dasar keparat. Gak punya otak. Ricky terus saja memaki. Ia bahkan kembali menendang orang-orang yang semakin menggelepar kesakitan tersebut. Beruntung saja aksinya itu segera dihentikan Nuri. Sementara Nuri yang terus memperhatikan, begitu terharu mendengar setiap penuturan Ricky. Ia kian merasa bersalah atas apa yang sudah dilakukannya tadi sore. Mas, sudah, Mas. Hentikan. Mereka bisa mati. Tukas Nuri sembari memegangi tangan Ricky yang hampir melayangkan tinju ke perut para preman. Gak apa-apa. Orang-orang gak punya hati dan otak seperti mereka memang pantas mati. Mengotori dunia ini saja. Timpal Ricky dengan tatapan masih mengobarkan amarah. Tapi kalau mereka mati, Mas bisa dipenjara. Bagaimana denganku kalau terjadi sesuatu pada Mas? Aku butuh Mas. Aku mencintai Mas. Aku tidak ingin kehilangan Mas.
Tanpa sadar Nuri mengatakan semua itu. Ia pun langsung membekap mulutnya sendiri dengan salah tingkah. Apa? Nur. Katakan sekali lagi. Ricky langsung menoleh dengan tatapan tak percaya. Nuri semakin salah tingkah. Ia benar-benar tak sadar saat mengungkapkan perasaannya sendiri. Itu hanya refleks karena Nuri sedang takut untuk kehilangan Ricky lagi. Aku. Nuri gelagapan. Jari-jari tangannya saling bertautan menandakan ia begitu grogi. Aku minta maaf untuk yang sudah aku katakan sore tadi. Sungguh, semua itu karena aku merasa rendah diri. Aku sama sekali gak pantas buat Mas. Aku terlalu banyak kekurangan. Jawab Nuri sembari menunduk. Siapa yang mengatakan itu? Justru di mataku, kamu adalah wanita hebat. Kamu berjuang sekeras itu demi anakmu. Kamu memilih mati-matian bekerja daripada mengemis dan menurunkan harga dirimu pada ayah dari anakmu yang tidak dinafkahinya. Kamu wanita yang luar biasa. Dan bagiku, seburuk apapun masa lalumu, aku tidak akan pernah mempermasalahkannya, timpal Ricky lantang dan penuh keyakinan. Air mata Nuri kembali menetes mendengar hal itu. Ia sungguh merasa haru karena dicintai dan diperjuangkan begitu hebat oleh pria di hadapannya. Benarkah Mas tidak akan pernah mempermasalahkan masa laluku suatu saat nanti? Tanya Nuri untuk meyakinkan diri sendiri. Ricky mengangguk cepat. Tentu saja. Lebih baik kita fokus pada masa depan dan mengubur masa lalu. Menata kehidupan kita bersama-sama anak-anak kita kelak. Bagaimana? Kamu mau kan? Tak pantang menyerah, Ricky kembali menanyakan hal serupa. Ia berharap jawaban Nuri akan berubah dari jawaban sore tadi. Benar saja, kepala Nuri akhirnya mengangguk pelan dengan raut wajah malu-malu. Membuat mata Ricky terbuka. 30. Penuh dan hampir melompat kegirangan. Jadi kamu mau bersedia menikah denganku? Ulang Ricky seolah belum percaya dengan penglihatannya tadi. Iya, Mas. Aku bersedia. Suara Nuri akhirnya terdengar membuat Ricky semakin yakin. Alhamdulillah ya Allah. Ricky mengusap wajahnya dengan penuh rasa syukur. Ia lalu melangkah sembari mengambil cincin dari saku celananya. Kalau begitu, pakai cincin ini, ya. Sebagai pengikat di antara kita sebelum ijab kabul terucap di hadapan banyak orang. Kata Ricky seraya mengulurkan cincin tersebut. Dengan malu-malu Nuri menyerahkan tangannya. Membiarkan lelaki di hadapannya memasangkan cincin tersebut di jari manis dirinya. Bulir bening menetes di pipi Nuri saat cincin itu sudah terpasang indah di jarinya. Hatinya bahagia luar biasa dengan luapan syukur yang terus mengalun di hatinya. Jangan pernah menangis lagi. Aku tidak mau melihat adanya kesedihan di matamu. Aku hanya ingin melihat senyuman. Senyum manis yang membuatku selalu terpesona. Tutur Ricky sambil mengusap jejak air mata di pipi Nuri. Nuri langsung tersenyum tipis. Matanya begitu berbinar penuh kebahagiaan. Pun Ricky yang juga memancarkan kebahagiaan serupa. Hingga keduanya larut dalam nuansa romantis. Sini peluk. Ricky menarik pelan tubuh wanita di hadapannya lalu mendekapnya erat. Mengelus lembut punggung Nuri penuh ketulusan. Membuat hati Nuri yang semula ketakutan kini merasakan ketenangan. Ricky hampir saja mengecup kening Nuri saat sebuah suara terdengar. Belum halal, woi. Suara seseorang membuat kedua pasangan yang sedang dilanda cinta itu seketika melerai pelukan. Wajah keduanya pun langsung terlihat malu dengan kedatangan orang tersebut yang diikuti beberapa polisi. Para polisi langsung meringkus ketiga preman dan menggiring mereka menuju mobil tahanan. Sementara Davin, menghampiri Ricky dan Nuri dengan senyum menggoda. Jadi gimana? Sudah ditentukan hari pernikahannya? Kelakar Davin diakhiri gelak tawa pelan. Ah, bos ini ganggu saja. Ricky mendelik pelan sembari garuk-garuk kepala. Halalkan dulu baru boleh pegang-pegang. Jangan mau dimacam-macamin kalau belum halal. Rugi, timpal Davin sembari melirik Nuri yang masih menunduk. Iya, aku juga ngerti bos. Kalau cinta itu dijaga dan dilindungi bukan dirusak. Makanya aku akan segera menikahi Nuri. Lebih cepat lebih baik. Iya kan?
Ricky menyenggol pelan tangan Nuri seraya tersenyum lebar. Nuri ikut Mas saja gimana baiknya, jawab Nuri malu-malu. Cie-cie, otu pelaminan. Gaslah. Jangan ditunda lagi. Nanti keburu disambar orang, tukas Davin kian gencar menggoda Ricky. Siap, bos. Laksanakan. Ricky menyahut sembari berkelakar. 31. Sekarang bawa dia pulang. Ini sudah malam. Jangan berlama-lama di tempat sepi dan gelap seperti ini. Apalagi berduaan. Nanti yang ketiganya bisa setan, tutur Davin mengingatkan. Wah, bos dong yang ketiganya. Canda Ricky diikuti tawa renyah. Sialan. Kamu ngatain aku setan. Timpal Davin sembari meninju pelan perut Ricky. Bukan aku. Bos sendiri yang bilang, elak Ricky seraya tertawa lebar. Raut wajahnya terlihat lebih lepas dan tak ada lagi beban seperti kemarin-kemarin. Nuri, mau ikut saya naik mobil apa mau bareng Ricky? Tanya Davin dengan tatapan serius. Ikut akulah, sambar Ricky cepat seolah tak ingin membiarkan wanita yang dicintainya itu berduaan saja meski dengan bosnya. Iya, Tuan. Ikut Mas Ricky saja. Soalnya saya harus ke kontrakan dulu buat ambil barang-barang, jawab Nuri. Baiklah. Langsung berangkat. Kami tunggu di rumah. Istriku sudah nanyain kamu tiap hari. Dia pasti senang lihat kamu kembali, timpal Davin. Nuri mengangguk cepat. Ia bersyukur karena majikannya itu tak lagi menunjukkan rasa marah atau kecewa atas kesalahannya dulu. Tapi tiba-tiba saja ia teringat bos besar yang entah akan seperti apa reaksinya. Akankah dia juga senang dengan kembalinya dirinya? Tuan Damar. Tanya Nuri pelan pada Ricky. Jangan khawatir. Bos besar yang menyuruhku untuk langsung melamarmu dan tak menundanya lagi. Beliau begitu mendukung. Percayalah, mereka orang-orang baik, timpal Ricky ingin meyakinkan Nuri. Aku tahu. Nuri tersenyum simpul. Ayo, ajak Ricky. Ia memberikan jalan agar Nuri berjalan di depannya. Sementara Davin sendiri sudah keluar menuju mobilnya. Nuri dan Ricky pun berjalan bersamaan menuju motor di tepi jalan. Aku naik sepeda aja ya, Mas. Kata Nuri. Jangan. Tinggalkan saja. Timpal Ricky. Tapi, Nuri merasa sayang apalagi sepeda itu dibelinya dengan harga yang lumayan menurutnya. Sudah gak apa-apa. Semoga nanti ditemukan oleh orang yang membutuhkan, potong Ricky cepat. Atau gini, saja. Nanti kamu bilang sama salah satu tetangga kontrakan yang sekiranya butuh biar sepeda itu dibawanya dari sini, lanjut Ricky memberi usul. Nuri mengangguk setuju. Ia sudah bisa memprediksi siapa orangnya. Kebetulan ada salah satu tetangga kontrakannya yang sedang membutuhkan pekerjaan. Ricky menuntun sepeda itu lalu menyenderkan di samping gedung tua tadi. Setelah itu, ia kembali menghampiri Nuri. Ayo naik, katanya. Ricky sendiri sudah menunggangi kuda besinya itu. 32. Nuri mengangguk lalu duduk di boncengan Ricky. Tangannya mulai berpegangan pada sisi motor saat motor itu mulai melaju di pekatnya malam. Angin malam terasa dingin menembus kulit. Tiba-tiba Nuri tersadar jika Ricky hanya mengenakan kaos sport saja. Mas, jaketnya. Ini dingin loh, kata Nuri. Gak apa-apa. Nanti saja kalau sudah sampai kontrakan. Aku lebih kuat menahan kedinginan daripada auratmu harus terlihat oleh orang lain, jawab Ricky membuat hati Nuri kian meleleh. Baiklah, Mas. Kontrakannya sudah dekat kok, balas Nuri sembari tersipu. Beruntung dia duduk di belakang hingga rona kemerahan itu bisa disembunyikan. Di tempat berbeda, Davin baru saja sampai di kamarnya. Ia langsung dihampiri Ayu yang nampak panik. Ada apa, Mas? Kenapa Mas Ricky meminta Mas untuk membawa polisi ke tempat tadi? Tanya Ayu begitu penasaran. Nuri hampir dilecehkan beberapa preman. Beruntung Ricky keburu datang dan menolongnya, ungkap Davin apa adanya. Astagfirullah ya Allah. Kasian Mbak Nuri. Kehidupan di luar sana memang keras. Apalagi dunia malam. Kejahatan apapun banyak mengintai, timpal Ayu begitu terkejut. Alhamdulillah kalau Mbak Nuri gak apa-apa.
Semoga ini bisa dijadikan pelajaran. Alhamdulillah gak apa-apa. Sekarang Ricky lagi mengantarnya ke kontrakan untuk mengambil barang-barang, balas Davin. Syukurlah. Lebih aman memang Nuri tinggal di sini, sahut Ayu. Iya. Kita harus suruh Ricky untuk segera menikahinya, balas Davin. Ayu mengangguk setuju. Sudah jangan dipikirkan, sayang. Semuanya sudah baik-baik saja. Sekarang, kita tinggal fokus pada acara 7 bulanan yang akan dilaksanakan minggu depan, ujar Davin sambil mengusap pucuk kepala sang istri. Ayu mengangguk sambil tersenyum. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya, Mas. Amin. Aku juga sudah tidak sabar untuk bertemu putri kita nanti. Pasti dia cantik seperti ibunya, tukas Davin dengan senyum merekah. Bapaknya? Tanya Ayu berkelakar. Harusnya mirip bapaknya juga sih. Dalam versi cewek, timpal Davin penuh senyuman. Perpaduan dari kita berdua ya, Mas, kata Ayu. Iya dong. Bikinnya kan juga kita berdua, balas Davin sembari merengkuh tubuh sang istri gemas. Ia lalu mendaratkan kecupan bertubi-tubi di kening sang istri lalu berpindah mengelus perut yang kian membuncit. Sehat-sehat ya my princess. 2 bulanan lagi kita akan ketemu, ucap Davin sembari berjongkok dan mencium perut sang istri. 33. Kebersamaan mereka pun terganggu dengan ketukan di pintu kamar. Biar aku yang buka, kata Davin sembari bangun dari jongkoknya lalu berjalan untuk membuka pintu. Kenapa, Mbok? Tanya Davin pada Mbok Sumi. Itu, Den. Mbak Nuri sudah datang, timpal Mbok Sumi. Davin mengangguk lalu menoleh pada Ayu. Nuri datang, lapornya. Mata Ayu seketika berbinar. Ia pun berjalan menuju pintu lalu keluar kamar berdampingan dengan suaminya itu. Benar saja, Nuri sudah ada di ruangan depan. Ia langsung menengadah begitu mendengar derap langkah kaki yang datang. Mbak Nuri, pekik Ayu sambil mendekat. Mbak Ayu. Nuri tersenyum haru. Aku senang Mbak Nuri kembali. Kangen tahu? Ujar Ayu sembari memeluk wanita yang usianya hanya berbeda beberapa tahun dari dirinya itu. Saya juga senang bisa kembali ke sini. Maaf karena sudah membuat kegaduhan, timpal Nuri tak enak. Sudah, gak perlu dibahas. Yang penting kita sekarang sudah kumpul lagi, balas Ayu. Nuri mengangguk penuh senyuman. Ia sungguh mensyukuri karena orang-orang baik di sekelilingnya tak pernah berubah. Bahkan tak ada seorang pun yang membahas tentang kesalahan yang sudah dia lakukan. Ricky. Suara lantang Pak Damar membuat jantung Nuri mulai memburu. La langsung menunduk sungkan. Kenapa kamu bawa dia ke rumah ini? Harusnya kamu bawa dia ke rumahnya. Lanjut Pak Damar. 34. Hati Nuri sempat mencelos mendengar penuturan Pak Damar. Ia khawatir jika majikannya itu masih menyisakan kemarahan dan kekecewaan pada dirinya. Katanya kamu mau lamar Nuri. Yang benar itu, kamu bawa dia ke rumahnya lalu minta restu langsung pada kedua orang tuanya. Kamu ini gimana sih? Lanjutan ucapan Pak Damar membuat Nuri akhirnya menghela napas lega diam-diam. Kali ini dia menunduk untuk menyembunyikan rasa malunya. Nuri, sini. Pak Damar melambaikan tangannya lalu meminta Nuri mendekat. Nuri menurut. Kakinya melangkah lalu berhenti tepat di dekat Pak Damar. Selamat datang kembali di rumah ini, kata Pak Damar sambil memegang kedua pundak Nuri. Jadi bagaimana? Kamu sudah menerima Ricky untuk jadi calon suamimu. Ingat loh. Dia itu bujangan lapuk, kelakar Pak Damar diakhiri kekahan pelan. Cek, bos besar suka gitu nih. Nanti Nuri mikir-mikir lagi, timpal Ricky diikuti decakan kecil. Gak apa-apa bujangan lapuk, tapi kan masih tampan. Belum kelihatan jiwa om-omnya kok, bela Davin sembari tertawarnya. Mantap itu, bos. Saya suka. Kali ini Ricky mengacungkan 2 jempol tangannya pada Davin yang sudah membela dirinya. Iya. Yang jelas, apapun keadaannya Ricky, tapi dia adalah sosok orang yang paling tulus yang saya temui. Totalitasnya selalu tinggi. Tanggung jawabnya juga. Saya yakin,
kamu tidak akan pernah kecewa pilih dia untuk jadi suamimu, timpal Pak Damar. Kali ini raut wajahnya nampak serius dan tidak bercanda. Nuri mengangguk pelan. Ujung matanya sesekali melirik Ricky yang nampak salah tingkah mendengar pujian Pak Damar. Ya sudah. Ini sudah malam. Kalian segeralah istirahat. Apalagi Ayu. Kamu lagi hamil besar, cucuku. Banyak-banyak istirahat, ya. Biar ibu dan bayinya sehat, kata Pak Damar begitu perhatian. Oh, iya, Ricky. Awas jangan dulu dekat-dekat sama Nuri sebelum kamu menghalalkan dia. Cepat atur jadwal pernikahan kalian biar gak terjadi fitnah, lanjut Pak Damar tegas. Siap, bos. Akan saya segerakan. Jawab Ricky antusias. Kalau soal kawin, semangat sekali kamu ini. Kelakar Pak Damar sembari berbalik lalu berjalan menuju kamarnya. Mbak Nuri, aku ke kamar duluan ya, kata Ayu yang sudah digandeng Davin. Iya, Mbak, silakan. Saya juga mau langsung ke kamar. Belum bersih-bersih soalnya, jawab Nuri. Ia hampir saja melangkah menuju kamarnya tapi tiba-tiba dihalangi Ricky yang berdiri di hadapannya. 35. Mau pergi gitu aja tanpa tanggung jawab. Gak lihat nih wajahku babak belur. Ricky menyodorkan pipinya yang memang terlihat sedikit memar. Juga kening yang terdapat benjolan akibat hantaman preman tadi. Gak dengar apa kata Tuan Damar, Mas? Tanya Nuri sembari menahan senyum. Cek. Ya gak apa-apa. Yang penting gak di ruangan tertutup berduaan. Di dalam kamar misalnya. Ini kan di ruangan tengah. Siapa saja bisa tiba-tiba lewat. Entah itu Bos Damar ataupun Bos Sumi, timpal Ricky. Sejujurnya, itu hanya alasan Ricky yang masih ingin berlama-lama bersama Nuri. Dia masih merindukan wanita yang sempat hilang beberapa hari itu. Baiklah. Tunggu sebentar, ya. Aku ambil kotak obat dulu. Mas tunggu sini. Balas Nuri akhirnya. Ia bergegas berjalan untuk mengambil kotak P3K. Ia juga sempat membuatkan teh manis panas dulu buat Ricky mengingat tadi laki-laki itu sempat kena angin malam yang lumayan dingin. Teh panas. Biar gak masuk angin, kata Nuri sembari meletakkan cangkir berisi teh yang masih mengepul tersebut di depan Ricky yang sudah duduk di salah satu sofa. Masya Allah, terima kasih banyak. Kamu memang calon istri idaman, puji Ricky membuat Nuri diam-diam mengulum senyum sambil menunduk. Tunggu. Kok cuma satu? Buat kamu mana? Lanjut Ricky. Gak apa-apa. Aku gak mau kok, jawab Nuri. Ya sudah gak apa-apa. Secangkir berdua saja ya, biar berasa romantis gitu, goda Ricky seraya tersenyum malu-malu. Seumur-umur, baru kali ini dirinya berani berkata gombal pada seorang wanita. Kulkas 2 pintu ternyata bisa mencair juga, ya, balas Nuri yang wajahnya terasa memanas. Ya tergantung. Tergantung sedang bersama siapa gitu maksudnya, balas Ricky diakhiri senyum lebar. Nuri yang tangannya memegang kotak obat itu lalu duduk di dekat Ricky. Menuang cairan alkohol ke atas kapas. Lihat sini mukanya. Pinta Nuri pada Ricky. Ricky menurut hingga kini keduanya sudah duduk saling berhadapan dengan salah tingkah. Apalagi saat mata mereka sesekali saling adu tatap. Rasa grogi kian terasa tebal di hati keduanya. Tahan ya, kata Nuri saat mulai menempel kapas itu dan membersihkan luka lebam Ricky. Au, Ricky meringis pelan saat Nuri mengoleskan salep ke luka Ricky. Masa jagoan cetek gini sih? Canda Nuri demi melerai ketegangan yang dirasakan. Aku juga manusia. Punya rasa punya hati. Jangan samakan dengan P. So belati, kelakar Ricky sambil bernyanyi. Hal itu membuat Nuri dan Ricky tergelak bersamaan. Membuat hubungan mereka kembali menghangat dan kian dekat. Namun tiba-tiba saja, keduanya kembali terdiam saat mata mereka beradu dengan pancaran cinta dan kerinduan yang sama-sama besar. Janji jangan pergi lagi, ya. Apapun yang terjadi, kita akan hadapi bersama-sama. Kata Ricky dengan tatapan lekat. Nuri mengangguk haru. Matanya kembali berkaca-kaca dengan hati semakin menghangat.
Dia yang dulu takdirnya pernah disakiti oleh pasangannya sendiri dan pernah trauma untuk kembali merajut cinta, kini mulai. 36. Membuka hati dan meyakinkan dirinya sendiri jika sekarang waktunya ia mereguk kebahagiaan bersama lelaki yang akan sangat menyayanginya. Jadi kapan aku bisa datang ke kampung halamanmu untuk melamarmu langsung pada orang tuamu? Tanya Ricky mulai serius dengan obrolannya. Terserah Mas saja, jawab Nuri seolah sudah begitu pasrah. Baiklah. Yang pasti, lebih cepat lebih baik. Tapi aku harus menyelesaikan urusanku dulu di RS. Setelah itu, aku akan langsung mengantarmu pulang kampung lalu melamarmu sambil membicarakan tanggal pernikahan, beber Ricky penuh keyakinan. Rumah sakit. Ada urusan apa Mas ke RS? Tanya Nuri penasaran. Ricky pun menceritakan semuanya pada Nuri. Tentang pertemuan dirinya dengan Riri hingga akhirnya menyanggupi seluruh biaya lahiran Riri. Tak ada yang disembunyikan karena ia merasa, ikatan yang baik itu adalah ikatan yang dimulai dengan segala keterbukaan. Mbak Riri memintaku untuk tidak menceritakan ini pada Mbak Ayu. Tak enak katanya, ucap Ricky setelah selesai bercerita. Apa? Kamu gak marah dengan apa yang sudah aku lakukan? Mengingat seluruh biaya itu memang tak murah, satu lanjut Ricky ingin mengetahui respon calon sang istri. Kenapa harus marah saat Mas melakukan kebaikan? Tentu saja tidak. Selama Mas memang mampu. Jawab Nuri sambil tersenyum tulus. Masya Allah, luar biasa sekali hatimu. Aku pikir kamu akan marah karena cemburu, timpal Ricky merasa kagum. Kalau nanti setelah tak ada urusan apapun yang berkaitan dengan RS, Mas masih dekat Riri, jelas aku cemburulah, sahut Nuri cepat. Sebaik apapun hatinya, ia tetap seorang wanita yang tak bisa menyembunyikan rasa cemburunya. Enggaklah. Dia kan punya suami. Ngapain aku dekat-dekat? Apalagi nanti, aku juga punya istri secantik dirimu. Cantik wajah juga hatinya. Timpal Ricky lalu terkikik geli sendiri dengan ucapan gombalnya. Makin malam makin gombal nih kayaknya. Lebih baik aku langsung ke kamar. Mau mandi soalnya. Balas Nuri sambil bangun dari duduknya. Hei, ini tehnya belum kita minum berdua loh. Sayang banget. Seru Ricky dengan niat menghentikan langkah Nuri. Minum sendiri aja, Mas, cuma secangkir doang kok, bukan segalon, balas Nuri dengan senyum ditahan. Yah, gak jadi romantis, keluh Ricky. Nuri. Lagi-lagi Ricky kembali menyeru. Apalagi, Mas. Nuri yang hampir masuk ke kamarnya kembali menoleh. Besok temenin aku ke RS. Mau menyelesaikan pembayaran. Semoga saja Mbak Riri bisa langsung pulang, pinta Ricky tanpa raut wajah bercandaan. Insya Allah. Nuri menyahut singkat. Ia lalu meneruskan langkah memasuki kamar dan menutup pintunya rapat-rapat. Di daun pintu tersebut, Nuri sempat bersandar. Bibirnya melengkungkan senyuman dengan dada yang naik. 37. Turun beraturan. Ia sungguh tak menyangka dengan alur kehidupannya saat ini yang begitu indah dan manis. La juga tak menyangka bisa kembali ke kamar yang nyaman di rumah itu. Senyum Nuri tiba-tiba terhenti saat bayangan menjijikkan kembali terlintas di ingatannya. Bayangan saat seseorang sedang menyusuri leher jenjangnya dengan penuh nafsu angkara murka. Nuri gegas berjalan cepat menuju kamar mandi lalu berdiri di bawah guyuran air shower. Ia mulai menggosok kuat pipi, bibir, leher dan berbagai area yang sempat disentuh orang tersebut. Menjijikkan. Lirih Nuri dengan air mata yang meleleh. Bercampur dengan air shower yang terus saja mengguyur badannya. Sementara di ruangan lain, Davin dan Ayu sudah sama-sama berbaring di tempat tidur. Keduanya sama-sama tidur menyamping dan menghadap satu sama lain. Terlebih kondisi Ayu yang perutnya sudah membesar hingga tak memiliki posisi lain yang nyaman selain tidur menyamping. Senang deh, Mas, lihat Mas Ricky sama Mbak Nuri akhirnya bersatu. Apalagi kalau nanti mereka sudah menikah, tutur Ayu dengan senyum merekah. Iya, akhirnya omong itu mengakhiri masa lajangnya, timpal Davin diakhiri tawa kecil. Ish,
Gak boleh gitu. Kasian Mas Ricky. Kan Mas sendiri yang bilang kalau Mas Ricky selalu menunda kehidupan pribadinya demi mengabdi pada keluarga ini, timpal Ayu mengingatkan. Aku cuma bercanda, sayang. Aku juga senang karena akhirnya dia memutuskan untuk menikah. Secara selama ini dia selalu menolak dengan alasan gak ingin dedikasinya pada keluarga ini berkurang setelah berkeluarga, ungkap Davin. Dulu, aku bahkan sering bertanya kenapa dia gak seperti orang-orang kebanyakan yang memiliki pacar atau kekasih. Kamu tahu apa jawabannya? Ayu menggeleng pelan. Nantilah. Kalau bos besar sudah gak ada. Jadi fokusku gak akan terbagi. Begitu jawabannya. Padahal kan yang namanya umur siapa yang tahu. Mungkin saja bisa yang muda duluan yang dipanggil Tuhan. Lalu aku nasihatilah dia. Aku bilang dia juga manusia biasa. Dia normal. Harus mulai memikirkan masa depan. Biar hidup kita nantinya gak kesepian. Punya istri, punya keturunan. Apalagi menikah juga salah satu sunnah bagi yang sudah mampu, beber Davin panjang lebar. Makanya aku mendukung sekali waktu tahu Ricky memendam rasa suka pada Nuri. Aku berpikir mungkin jalan pikiran Ricky sudah terbuka sekarang. Jadi mulai ingin menata masa depan, lanjut Davin. Masya Allah sekali ya pengabdian Mas Ricky pada keluarga ini. Gak kaleng-kaleng. Tapi memang benar, dia harus memikirkan kehidupan pribadinya juga, timpal Ayu merasa kagum. Kira-kira, hadiah pernikahan apa yang cocok untuk orang seperti Mas Ricky yang mendedikasikan hidupnya demi keluarga ini? Sambung Ayu seraya merenung. Sudah kakek siapkan. Tenang saja. Tapi aku juga mau kasih hadiah secara pribadi. Beda dari kakek, jawab Davin. Wah, iyakah? Hadiah apa itu? Tanya Ayu penasaran. Mau tahu apa mau tahu banget. Kelakar Davin mencandai sang istri. Mas, Ayu merajuk seperti biasa. Mengerucutkan bibirnya bak anak kecil. 38. Baiklah. Sini. Davin menarik pelan badan Ayu lalu membisikkan sesuatu. Masya Allah. Aku setuju, Mas. Sepadan dengan perjuangan Mas Ricky, timpal Ayu penuh senyuman. Iya. Davin menyahut pendek. Oh, iya. Besok ada urusan sebentar. Sepertinya pulangnya sedikit telat. Gak apa-apa, kan? Lanjut Davin. Urusan apa memangnya, Mas? Tanya Ayu penasaran. Masalah anak-anak itu loh. Yang waktu itu aku ceritakan. Aku ingin berbincang dengan tenang bersama mereka. Biar jelas mengetahui duduk perkaranya. Aku sudah mengambil tanggung jawab untuk menyanggupi pendidikan mereka. Ingin memastikan jika semuanya berjalan lancar dan semestinya, ungkap Davin. Ayu mengangguk pelan. Tapi Mas hati-hati. Pulangnya juga jangan malam-malam. Nanti aku kangen gimana. Masya Allah, makin manja ini bumil cantik. Davin memencet gemas hidung sang istri yang sedang merajuk. Insya Allah gak sampai terlalu malam ya, sayang. Aku usahain langsung pulang setelah tahu jawabannya. Lagian, sekarang kan Nuri sudah kembali. Jadi kamu gak kesepian lagi. Ada teman ngobrol dan bercerita, lanjut Davin. Iya sih. Tapi kan tetap aja beda. Sama Mbak Nuri gak bisa manja-manjaan bisa peluk-pelukan gini, timpal Ayu sembari beringsut lalu mendekap sang suami. Ya sudah. Sekarang aja manja-manjaan yang banyak, balas Davin sembari mempererat pelukannya. Sepasang suami istri itu pun terus saja bercanda dan bercerita sampai keduanya merasa mengantuk dan tertidur dalam posisi saling memeluk. Hari ini, sesuai rencana semalam, Ricky mengajak Nuri pergi ke RS. Ia memberi alasan pada Pak Damar dan juga Ayu untuk mulai mengurus persiapan pernikahan dengan memeriksakan kesehatan masing-masing. Tapi langsung pulang, ya. Jangan mampir ke tempat-tempat yang berpotensi untuk melakukan maksiat, kata Pak Damar memberikan syarat. Siap, bos, jangan khawatir. Timpal Ricky. Aku percaya sama kamu. Pergilah. Balas Pak Damar memberi izin. Ricky dan Nuri pun bergegas keluar rumah lalu menaiki mobil.
Duduk saling bersisian dengan mulut saling diam. Kenapa gak jujur sama Mbak Ayu ataupun Pak Damar? Tanya Nuri saat mobil mulai melaju di jalanan besar. Aku sudah terlanjur berjanji pada Riri. Bagiku, pantang seorang lelaki sejati itu untuk mengingkari janjinya. Lagi pula itu murni urusan pribadi Riri. Aku gak berhak ikut campur. Tugasku hanya melaksanakan tanggung jawabku, jawab Ricky. Iya sih. Nuri menyahut pendek. Tak ingin keterusan membahas hal yang ia sendiri kurang paham. Apalagi tentang dapur rumah tangga orang lain. Tak lebih dari setengah jam, mobil itu akhirnya berhenti di parkiran RS. Ricky dan Nuri pun sama-sama turun lalu berjalan beriringan menyusuri koridor menuju ruangan Riri dirawat. 39. Ini ruangannya, kata Ricky begitu sampai di depan ruangan itu. Mas, aku izin pergi sebentar, ya. Mau cari kamar mandi. Kata Nuri saat Ricky hampir membuka kenop pintu. Loh, di dalam ruangan ini juga kan ada kamar mandi, sahut Ricky keheranan. Iya sih. Tapi aku gak enak aja. Masa datang-datang langsung numpang ke kamar mandi. Mending cari kamar mandi di luar. Bentar kok. Ya, nanti aku nyusul ke dalam. Mas duluan aja. Jawab Nuri sembari berbalik lalu melangkah cepat. Ricky ingin menyeru tapi tak enak harus berteriak karena Nuri terlanjur menjauh. La pun membiarkan calon istrinya itu pergi. Sementara dia memutuskan untuk meneruskan langkah memasuki ruangan tersebut. Sefsui yang benar. Awas saja kalau nanti harus sok-sokan pakai sefsu formula. Dikiranya beli sefsu formula gak pakai duit apa. Belum pampers sama peralatan bayi lainnya yang seabrek banyaknya. Baru saja hendak membuka pintu, Ricky sudah mendengar suara omelan dari dalam sana. Ia meyakini jika suara itu adalah suara ibu mertua Riri. Hati Ricky pun tiba-tiba mencelos dan ikut iba dengan kondisi saudara dari majikannya tersebut yang senantiasa diperlukan tidak baik oleh keluarga suaminya. Jiwa lelaki sejatinya meronta-ronta melihat kezaliman yang terjadi di depan matanya. 40. Disangka preman biasa ternyata kaya raya 162. Selain suara ibu mertua Riri yang masih mengomel, suara tangisan bayi pun mulai terdengar. Tuh, kan, bayimu nangis terus. Kelaparan dia. Sefsui yang benar. Nanti aku adukan pada Romi, tahu rasa kamu. Jadi ibu kok gak becus. Ricky menghela napas dalam mendengar penuturan menyakitkan tersebut. Tangannya sudah mengambang di udara lalu mengetuk pintu ruangan itu agar kedatangannya tidak terkesan tiba-tiba. Hingga pintu itu akhirnya terbuka perlahan diikuti sebuah suara. Akhirnya kamu datang juga. Itu urus istrimu yang gak becus merawat anak sendi. Bu Riana yang semula begitu sewot dengan suara cempreng, langsung menutup mulut begitu melihat jika Ricky lah yang datang. Ia langsung terlihat salah tingkah dan gelagapan. Aduh, maaf, saya pikir anak saya yang datang, ujar Bu Riana sambil menggaruk tengkuknya canggung. Maaf kalau kedatangan saya mengganggu. Boleh saya masuk? Tanya Ricky. Saya hanya ingin melihat kondisi Mbak Riri sekalian ke bagian administrasi untuk menanyakan kapan kepulangannya, lanjut Ricky. Oh iya, silakan masuk. Bu Riana menggeser badannya yang sedikit tambun dari ambang pintu. Membiarkan Ricky melangkah ke dalam. Melihat kedatangan Ricky, Riri buru-buru mengaitkan kancing piyama yang awalnya terbuka bagian atasnya. Ia juga sempat melirik Bu Riana yang langsung melayangkan tatapan matanya yang melotot seolah memberi peringatan pada menantunya itu untuk tak bicara macam-macam. Mas Ricky, sapa Riri sambil tersenyum tipis. Ibu baru tersebut langsung berdiri sambil menimang-nimang bayinya yang masih menangis. Ricky membalas senyuman Riri. Lalu tatapannya berpindah pada makhluk mungil yang begitu lucu dan menggemaskan. Bayi berusia 5 hari yang dibungkus kain bedong berwarna pink. Alhamdulillah, bayinya sudah keluar ya dari inkubator. Tanya Ricky. Alhamdulillah, Mas. Kata suster berat bayinya sudah mendekati normal. Bisa dibantu dengan ASI yang banyak dan sering-sering kontak kulit dengan orang tuanya, jawab Riri. Kata suster,
besok aku sama bayiku sudah boleh pulang, lanjut Riri. Alhamdulillah. Turut senang mendengarnya. Semoga ibu dan bayinya selalu sehat. Jangan lupa makan makanan yang sehat dan bergizi, istirahat yang cukup. Jangan kelelahan dan stres juga. Karena itu akan sangat berpengaruh pada kondisi ibu dan bayi. Peran suami dan keluarga yang selalu membantu istri juga sangat berperan penting, timpal Ricky tanpa sadar telah memberikan perhatian. Ujung matanya melirik Bu Riana yang kembali terlihat salah tingkah mendengar sindiran tersebut. Hati Riri menghangat. Karena selama ini dia memang tak mendapatkan perhatian itu dari siapapun. Yang ada, dia, 41. Justru mendapat tekanan demi tekanan yang membuat mentalnya sebagai ibu baru seringkali down. Boleh saya menggendongnya? Tanya Ricky meminta izin. Ah, iya, tentu saja. Dengan senang hati, Riri menyerahkan bayinya pada lengan Ricky. Hati-hati, ya. Bayinya masih sangat kecil, lanjut Riri saat bayi itu sudah berada di lengan Ricky. Tenang saja. Gini-gini juga saya bisa kalau cuma gendong bayi. Nah kan, malahan nangisnya juga langsung diam, balas Ricky berbangga diri. Dengan penuh senyuman ia menimang-nimang bayi itu. Sudah pantas loh, Mas. Kelakar Riri melihat Ricky yang nampak telaten menggendong bayi. Raut wajahnya yang selama ini datar dan dingin, seolah langsung berubah menjadi sosok family man yang kebapaan. Riri terus saja menyunggingkan senyuman selama sang putri digendong Ricky. Tentu karena sejak kelahirannya, bayi itu belum pernah digendong oleh ayahnya sendiri dengan alasan takut dan tak terbiasa. Sementara lelaki lain yang tak memiliki ikatan apa-apa, justru langsung menggendongnya sembari mengayun-ayunkan tangannya penuh kasih sayang. Bu Riana sengaja mengeraskan dehemannya agar Riri menoleh. Riri langsung mengerti dengan kode dari sang ibu mertua. Ia langsung menoleh dan mendapati wanita paruh baya itu kembali memelototi dirinya. Mas, biar aku gendong lagi. Takutnya Mas pegal, pinta Riri tak enak pada ibu mertuanya. Oh, iya. Ricky menyahut singkat. Belum sempat ia menyerahkan kembali bayi itu, pintu kamar keburu diketuk dari luar. Orang-orang yang ada di sana pun langsung menoleh ke arah pintu secara bersamaan. Di mana Nuri mulai muncul sembari tersenyum ramah. Ayo, masuk. Titah Ricky. Oh, iya. Perkenalkan, ini Nuri, calon istri saya, lanjut Ricky saat Nuri sudah di dekatnya. Calon istri. Ulang Riri seraya memaksakan senyuman. Ia pun mengulurkan tangannya pada Nuri. Keduanya lalu berjabatan tangan sambil menyebutkan nama masing-masing. Pun Nuri juga menyalami Bu Riana ramah. Lalu kembali lagi ke sisi Ricky yang masih mengendong Siva. Masya Allah, lucu ya, Mas. Sangat menggemaskan, puji Nuri dengan mata berbinar. Iya, sayang. Kamu mau? Timpal Ricky. Nuri mengulum senyum. Panggilan sayang untuknya terdengar begitu merdu di telinga juga begitu romantis. Hingga hatinya langsung berbunga-bunga dan jiwanya terasa melayang tinggi ke angkasa saking bahagianya. Sementara Riri langsung memalingkan wajah ke samping. Entah kenapa hatinya mendadak panas melihat kemesraan sepasang kekasih tersebut. Astagfirullah, apa yang terjadi padaku? Ini tidak benar dan ini tidak boleh, batin Riri dalam hatinya. Ah, tidak. Sepertinya ini hanya karena rasa kagumku pada Mas Ricky. Pada sosoknya yang begitu baik dan perhatian. Sosok yang tak aku dapatkan dari suamiku sendiri, lanjut Riri berusaha menyangkal perasaan aneh dalam hatinya. Sini, Mas. Biar aku gendong lagi. Riri kembali meminta bayinya karena tadi belum sempat diberikan. 42. Riri mengambil alih bayinya dari lengan Ricky. Mencoba mengubur rasa apapun yang muncul tanpa kesadarannya. Bahkan saat kulit tangannya tanpa sengaja saling bersentuhan ketika perpindahan bayi. Sekuat mungkin Riri menepis getaran di dalam dadanya. Oh, iya, saya ke bagian administrasi dulu, ya. Mau menyelesaikan semuanya. Apalagi kalau besok memang sudah bisa langsung pulang, tutur Ricky. Kamu mau ikut?
Atau tunggu di sini saja? Tanya Ricky pada Nuri. Tunggu di sini saja, Mas, jawab Nuri. Baiklah. Aku juga gak lama kok. Balas Ricky sambil tersenyum. Mas. Panggil Riri saat Ricky hendak membuka pintu. Jangan lupa notanya berikan padaku. Aku sudah katakan kalau ini aku anggap utang yang kelak harus aku bayar, lanjut Riri. Ricky hanya tersenyum begitu samar. Tak mengangguk tapi juga tak menggeleng. Ia lalu meneruskan langkah keluar dari ruangan itu. Selamat ya, Mbak Riri, atas kelahiran putrinya. Pasti bahagia sekali ya, rasanya. Tutur Nuri. Iya, Mbak, bahagia sekali, sahut Riri. Oh iya, saya baru tahu kalau Mbak Riri ini ternyata saudaranya Mbak Ayu, kata Nuri. Kenal sama Ayu juga? Tanya Riri yang memang tak mengenal Nuri. Tentu saja. Saya bekerja di kediaman Pak Damar bersama Mas Riki, jawab Nuri apa adanya. Oh, pantas saja. Riri menyahut singkat. Ngomong-ngomong, apaan Mbak sama Mas Riki mau menikah? Maunya sih secepatnya. Nanti dibicarakan dulu dengan keluarga saya di kampung untuk tanggal pastinya, jawab Nuri. Semoga acaranya lancar ya, Mbak. Mbak beruntung dapat suami sebaik Mas Riki, balas Riri keceplosan. Ia langsung menggigit bib. Bawahnya kala menyadari jika tatapan ibu mertuanya begitu murka. Alhamdulillah. Nuri menyahut pendek. Penuturan seperti itu bukan kali pertama didengarnya. Semakin menguatkan keyakinan bahwa ia tak salah pilih calon pasangan hidup. Ayu gimana kabarnya? Tanya Riri basa-basi. Padahal baru sehari kemarin saudara tirinya itu datang menjenguk dirinya. Alhamdulillah baik, sahut Nuri. Keduanya pun berbincang ringan sembari menunggu kedatangan Ricky. Hingga setelah bermenit-menit berlalu, Ricky masuk kembali ke kamar itu. Saya sudah menyelesaikan proses administrasi. Jadi besok Mbak Riri dan bayinya bisa langsung pulang, tutur Ricky. Notanya, Riri menadahkan tangan. Ricky hanya tersenyum kecil. Sedari awal saya sudah bilang kalau saya akan bertanggung jawab karena saya yang sudah menandatangani berkas persetujuan tersebut. Dan sekarang tanggung jawab saya sudah selesai, kata Ricky. 43. Saya hanya berpesan, rawat bayi itu baik-baik dan penuh kasih sayang. Karena bayi itu adalah titipan dan amanah paling berharga yang harus dijaga, dilindungi, disayangi, dan dididik ketika besar nanti. Itu tugas dan tanggung jawab orang tua terutama ayahnya. Keluarga ayahnya juga sama, turut bertanggung jawab. Jadi usahakan bukan hanya bisa menuntut, tapi menuntun dan mengayomi. Panjang lebar Ricky berujar seolah sedang berceramah. La berharap kata-katanya akan membuka mata hati keluarga suami Riri yang diyakini Ricky sering berperilaku tak baik. Ia merasa harus saling mengingatkan meski berupa sindiran. Baiklah. Kalau begitu, saya permisi ya. Ayo, sayang. Ajak Ricky pada Nuri. Nuri yang semula sedang menatap Ricky dengan takjub langsung mengangguk cepat. Ia pun berpamitan pada Riri dan Bu Riana. Bergantian dengan Ricky lalu keduanya berjalan keluar dari ruangan tersebut. Sementara Riri hanya bisa memandang nanar punggung lelaki yang membuatnya takjub dan kagum dengan kebaikan dan kebijaksanaannya. Riri berpikir, di dunia ini ternyata masih banyak lelaki yang berperilaku baik dan memuliakan perempuan. Tapi kenapa, takdirnya justru terjebak dengan lelaki yang selalu menyakiti dirinya. Tak mensyukuri keberadaan dirinya. Astagfirullah. Mungkin ini semua atas dosa-dosaku di masa lalu. Ampuni aku ya Allah, batin Riri merintih pilu. Masya Allah. Ternyata Mas bisa sebijak itu, ya. Udah kayak Ustadz aja, goda Nuri kala keduanya berjalan bersisian di koridor RS. Aku bisa jadi apa saja, tergantung situasi dan kondisi. Jadi bodyguard, jadi sopir, jadi petarung, jadi pujangga cinta juga bisa, timpal Ricky mengimbangi candaan Nuri. Hanya satu yang sampai sekarang aku belum bisa. Menjadi seorang suami sekaligus ayah. Dan aku berharap, aku akan segera mendapatkan gelar itu dari dirimu, lanjut Ricky sembari menghentikan langkah.
Ia berdiri menyamping lalu menatap Nuri lekat. Nuri mengulum senyum dengan rona wajah memerah. Kepalanya langsung ia tundukkan malu-malu. Insya Allah secepatnya ya, Mas. Harus dong. Otu halal. Ricky kembali berkelakar agar suasana mereka tak canggung. Besok kamu siap-siap, ya. Lusa kita berangkat ke kampung halamanmu. Aku akan langsung melamarmu, lanjut Ricky sungguh-sungguh. Lusa, ulang Nuri dengan mata melebar. Iya, kenapa? Kelamaan ya? Atau besok saja? Tanya Ricky. Kecepatan tahu, Mas, bukan kelamaan. Aku juga belum hubungi keluarga di sana untuk menyambut kedatangan Mas. Pasti harus persiapan dulu, balas Nuri. Gak usah ada penyambutan segala. Aku datang sendiri kok. Maaf ya, soalnya aku gak punya keluarga. Balas Ricky dengan senyum getir. Aku juga cuma punya ibu sama anakku kok, Mas. Dan nanti, keluargaku akan jadi keluargamu juga. Dan anakku. Nuri tak melanjutkan kata-katanya. Ia sadar diri dengan statusnya. 44. Akan jadi anakku juga, sambar Ricky cepat. Kamu jangan khawatir. Ketika aku memutuskan untuk memilihmu, itu berarti aku harus menerima semua yang ada pada dirimu. Termasuk anakmu yang nanti akan jadi anak kita, lanjutnya seolah paham dengan kegundahan hati Nuri. Makasih banyak ya, Mas, timpal Nuri penuh keharuan. Kenapa sering sekali bilang terima kasih? Cinta itu kan memang harusnya saling memberi dan menerima, balas Ricky bijak. Ayo, pulang. Gak enak sama bos besar, lanjut Ricky. Tangannya hampir saja merangkul pundak Nuri tapi Nuri langsung menoleh dan melotot sebagai tanda melayangkan protes. Jadilah Ricky pura-pura mengangkat kedua tangannya ke atas untuk meregangkan otot. Tak lupa senyum lebar ia suguhkan hingga membuat Nuri mengulum senyum diam-diam. Ricky dan Nuri pun menaiki mobil bersama-sama. Keluar dari parkiran RS menuju kediaman Pak Damar. Maaf, ya, kalau setelah menikah nanti, aku masih mengabdi penuh untuk keluarga bos besar. Hanya saja, aku juga pasti akan bersikap adil. Aku harus bisa memposisikan diriku sebagai seorang pekerja dan seorang suami yang sudah memiliki tanggung jawab, tutur Ricky dengan raut wajah serius. Ricky merasa, ia wajib membicarakan hal itu guna kebaikan ke depannya agar tak timbul kecemburuan dari sang calon istri. Apalagi Ricky sendiri sering mendengar petuah yang mengatakan jika wanita selalu ingin diprioritaskan dan dinomorsatukan. Aku yakin Mas bisa bersikap adil antara pekerjaan dan kewajiban sebagai seorang suami, timpal Nuri mencoba meyakinkan hatinya sendiri. Ricky mengangguk cepat. Ia senang karena calon istrinya itu bisa mengerti posisi dan keadaan dirinya. Bagiku, Pak Damar bukan hanya sekedar majikan, tapi juga keluarga. Bos Davin juga, sudah aku anggap keponakan sendiri. Bahkan dulu, saat Mbak Dina masih ada, aku menganggapnya sebagai kakakku sendiri. Begitupun dengan Mas Devan, kami semua bagai saudara, beber Ricky lagi. Mas Devan, siapa dia? Tanya Nuri karena begitu pertama kali mendengar nama tersebut di kediaman Adiputra.